Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Pada hari ini kita membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad bersama Ustadz Junaidi Hamzah dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba. Pak Ustadz, tadi pertanyaan tadi mungkin ada yang belum tersampaikan dengan baik. Pak Ustadz boleh dilanjutkan kembali. Oke, ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi sholat tadi kan 3 tuh. Ada bacaan gunanya nambah pahala kita. Ada ingatan. Ingatan ini untuk supaya kepada pertama fokus, yang kedua khusyuk, dan ini berimbas kepada akhlak kita. Dan ketiga gerakan. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Jadi gerakan sholat kita sekarang itu persis seperti sholat Nabi. Hanya beberapa hal yang perlu diperbaiki, mungkin diluruskan. Misal, takbir itu telapak tangan ini ngadap ke kiblat. Di kita rata-rata ngadap ke pipi. Allah. Nah, bukan. Kalau hadisnya seperti ini, itu. Jadi posisinya boleh sejajar telinga, boleh sejajar bahu itu. Jadi yang seperti ini tidak ada dalil itu. Termasuk kalau misal Assalamualaikum warahmatullahi yang pakai cak ini itu tidak ada, dan itu terlarang itu. Jangan telapak tangan kamu seperti ekor keledai itu. Jadi tidak ada. Assalamualaikum tetap model ini, tidak usah yang ini itu. Nah, ini penambahan yang tidak ada hadisnya. Nah, maka matikan aja. Maka sholat yang kita laksanakan ini nih untuk mentaati perintah Allah, dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi. Tinggal sekarang saya tadi bilang Nabi Adam sholat, Yes. Nabi Ibrahim sholat, Nabi Muhammad sholat. Apakah mungkin ada pertanyaan, apakah sama bacaannya? Kita tahu Nabi Isa kebagian Injil, Nabi Daud kebagian Zabur. Kepada nabi yang lain dikasih Taurat. Apakah Taurat, Zabur, Injil ini sama dengan Al-Quran? Lebih kurang itu semua adalah firman Allah, tapi bahasanya berbeda. Bahasa dulu lebih banyak kepada bahasa Suryani namanya. Berbeda. Nah, agama Islam disempurnakan dengan bahasa Arab, tetapi orang Arab sendiri tidak mampu membuat bahasa seperti bahasa Al-Quran. Dan itu ada tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim misli. Jadi kalau kamu ragu dengan Al-Quran, coba kamu buat semacam. Tidak ada yang sanggup sampai kini keindahan bahasa Al-Quran. Maka sholat dulu pelaksanaannya tidak sama persis dengan seperti yang sekarang. Bacaannya juga itu rapinya sholat kita itu setelah, maaf misalnya malam tadi Nabi Muhammad Isra, siangnya itu Jibril turun. Rasulullah, kita disuruh sholat, ikuti saya. Ini namanya sholat zuhur, 4 rakaat, 2 rakaat. Tahiyat awal, 2 rakaat, tahiyat akhir. Nyambung dia, dan bacaannya sir bukan jahar. Nah, ini asar begitu. Jadi mengapa sholat kita ada yang bunyi, ada yang tidak bunyi? Itu memang dari Jibril, perintah Allahnya seperti itu. Maghrib 2 rakaat berbunyi, 1 rakaat tidak. Isya 2 rakaat berbunyi, bersuara maksudnya. 2 rakaat tidak. Subuh cuma 2 rakaat bersuara. Dan seperti itulah perintah Allah. Apakah sholat-sholat sebelumnya seperti itu? Tentu beda. Namanya sholat, tapi bagaimana bentuk sholatnya sebelum itu, apa bacaannya, tetap berbedanya. Nah, sempurnanya sholat itu ada pada zaman kita sekarang ini sampai saat sekarang ini, dan inilah
bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas Bu ya. Tadi ya, ini juga ada pertanyaan terakhir tadi Pak ya. Mungkin Pak Ustadz bisa simpulkan sedikit tentang tema kita pada hari ini mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Silakan Pak Ustadz. Pecinta Mutiara Kalbu yang saya hormati dan ibu-ibu sekalian, pertama, jangan Isra Mi'raj kita kaji dengan otak, tapi terima dengan iman. Semestinya semakin kita berisra Mi'raj, semakin kuatlah kita beriman. Yang bikin saya sedih ini kadang-kadang malam nanti kita Isra Mi'raj penuh masjid. Besok subuh yang kemarin-kemarin itulah jamaahnya. Tidak juga nambah. Nah ini yang mesti kita, apanya yang mesti kita evaluasi lagi. Ada yang salah dalam diri kita. Apa yang salah? Jiwa kita yang belum sepenuhnya beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak harus diperingati. Tapi kenapa diperingati? Agar bagaimana kita menggali ilmu sebanyak mungkin, sehingga dengan ilmu itu berkembang pengetahuan kita tentang masalah. Yang ketiga, ingin kita supaya dalam pelaksanaan sholat kita yang kemarin mungkin belum sempurna, yang kemarin belum kita tahu dasar, yang kemarin kita sekedar taklid orang sholat-sholat, nah setidaknya kita sudah ittiba ini mengikuti tahu dasarnya. Oh model ini cara sholat yang khusyuk. Oh model ini, masing-masing ustadz kan beda ilmunya. Saya dari latar belakangnya pendidikan, lebih banyak kepada pendidikan. Beda dengan ustadz yang berlatar belakang kesusastraan, banyak bahasanya lebih indah lagi. Maka dengan seperti itu kajian-kajian tentang Islam ini berkembang, tidak pernah bosan-bosan kita ikuti. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Terima kasih juga atas ilmunya untuk sore hari ini. Ibu-ibu makasih juga ya Bu ya. Dan pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah membahas mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan momentum Isra Mi'raj ini sebagai refleksi diri kita untuk meningkatkan keimanan kita sebagai umat kepada Sang Pencipta kita melalui implementasi salat 5 waktu yang telah Nabi Muhammad peroleh dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Akhirnya saya Melian Tirna Asmara bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.